Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu.
Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Puasa adalah menahan lapar mulai dari terbitnya fajar di sebelah timur sampai terbenamnya matahari di sebelah barat. Yang mana ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk menahan nafsu, menahan lapar, dan menahan haus. Puasa merupakan salah satu yang termasuk dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat. Rukun Islam merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam di penjuru dunia. Kewajiban berarti segala sesuatu yang harus atau mesti dikerjakan atau dilaksanakan. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajib berpuasa. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 bahwa berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Setiap muslim di muka bumi ini wajib melaksanakan puasa, kecuali yang memiliki uzur. Apabila ada seorang yang mengaku muslim, namun meninggalkan puasa karena ia mengingkarinya, maka dia termasuk orang-orang yang kufur. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak mengerjakan puasa karena malas atau lalai, tetap meyakini bahwa hukumnya wajib, maka ia telah melakukan dosa yang besar dan kebinasaan karena tidak melaksanakan salah satu rukun Islam dan kewajiban yang penting. Banyak perbuatan yang harus dijauhi oleh orang yang puasa, karena jika perbuatan ini dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan, maka akan membatalkan puasanya. Berikut ini Ibu akan jelaskan hal-hal yang membatalkan puasa.
yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum yang dilakukan dengan sengaja. Memasukkan benda, baik makanan maupun minuman, ke dalam mulut atau anggota tubuh lain secara sengaja bisa membatalkan puasa. Adapun kasus lain seperti menelan sisa makanan yang masih ada, menempel di antara gigi-gigi, meskipun sedikit, dapat membatalkan puasa. Jika ada, sebaiknya dikeluarkan dari mulut. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam." Namun, jika benar-benar lupa dan tidak disengaja tiba-tiba makan atau minum, kemudian setelah makanan atau minuman itu masuk ke dalam mulut dan Anda langsung ingat, tidak mengapa, dan Anda bisa langsung melanjutkan puasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi maaf kepada umatku karena kesalahan dan lupa serta apa yang dipaksakan kepada mereka." Hadis riwayat Ibnu Abbas. Dapat dipahami bahwa puasa itu mencegah dari makan dan minum. Jika makan dan minum berarti telah berbuka, kemudian dikhususkan kalau sengaja, karena jika orang yang puasa melakukannya karena lupa, salah, atau dipaksa, maka tidak membatalkan puasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika lupa hingga makan dan minum, hendaklah menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal kedua yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Tidak menutup kemungkinan jika Anda sudah tidak kuat menahan rasa lapar dan dahaga sengaja memasukkan jari ke dalam kerongkongan agar muntah. Hal ini tentu membatalkan puasa. Namun, jika sedang dalam keadaan sakit atau mabuk di perjalanan, tidak membatalkan puasa. Dalam keadaan sakit atau sedang safar dan tidak yakin melakukan puasa bisa maksimal, Anda diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Namun, wajib mengganti puasa di hari-hari selain di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang muntah karena terpaksa tidak membatalkan puasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya mengqadha puasanya." Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana kasusnya? Juga muntah tidak disengaja, kemudian minum air untuk membersihkan saluran pencernaan terutama mulut dan kerongkongan, maka puasa yang dijalani di hari itu batal dan wajib mengqadhanya. Hal yang ketiga yaitu merokok. Ketika melaksanakan puasa kemudian merokok, maka puasanya batal karena asap rokok merupakan benda yang bisa masuk ke dalam lambung kecuali mencium wangi-wangian. Menurut bahasa fikih, sesuatu yang masuk ke dalam lubang tubuh yang terbuka dapat membatalkan puasa. Ini disebut sebagai ain. Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan dalam Fathul Wahhab, ain ini adalah benda apapun, baik makanan, minuman, atau obat.
Banyak masyarakat Indonesia merokok setiap harinya. Perilaku merokok, Anda tahu, tentu adalah membakar tembakau yang telah dilinting untuk kemudian dihisap dan dihembuskan asapnya. Kendati tampaknya hanya menghisap, merokok dalam bahasa Arab disebut syurbud dukhan, atau jika diartikan secara literer, artinya minum atau menghisap asap. Karena nama merokok secara adat adalah asyurbu, serta perilaku yang tampak adalah menghisap. Mayoritas ulama berpendapat bahwa merokok itu membatalkan puasa dengan berpegangan pada makna ini. Salah satu ulama mazhab Syafi'i bernama Syekh Sulaiman Al-Ujaili menyebutkan dalam kitabnya Hasyiatul Jamal, artinya, dan termasuk dari ain, hal yang membatalkan puasa adalah asap, tetapi mesti dipilih. Jika asap atau uap itu adalah yang terkenal diisap sekarang ini, maksudnya tembakau, maka puasanya batal. Tapi jika asap atau uap lain, seperti asap atau uap masakan, maka tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat yang muktamad, dirujuk ulama karena kuat argumentasinya. Begitu pula dalam Tuhfatul Muhtaj dinyatakan bahwa asap tembakau yang dihisap itu membatalkan puasa. Penulis kitab tersebut, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, menyebutkan bahwa rokok dianggap membatalkan puasa karena memiliki sensasi tertentu yang dapat dirasakan dari kandungan tembakaunya. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang keempat yaitu keluarnya haid atau nifas bagi seorang perempuan. Jika seorang wanita haid atau nifas pada waktu siang hari di bulan Ramadan, baik di awal ataupun di akhirnya, maka mereka harus berbuka dengan mengqadha kalau puasa tidak mencukupinya. Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah jika haid dia wanita tidak sholat dan tidak puasa?" Kami katakan ya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, beberapa malam dia diam tidak mengerjakan sholat dan tidak juga berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Umar. Dalam sebuah kisah, seorang wanita bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW. Wanita tersebut bertanya, "Mengapa orang haid mengqadha puasa, tetapi tidak mengqadha sholat?" Aisyah menjawab, "Apakah engkau seorang wanita haruriyah?" Wanita tersebut membalas, "Aku bukan haruri, tetapi hanya sekedar bertanya." Aisyah berkata, "Kami pun haid ketika puasa, tetapi kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat." Hadis riwayat Muslim. Hal kelima yang dapat membatalkan puasa kita yaitu menyuntikkan cairan yang mengandung zat makanan. Menyuntikkan cairan yang mengandung zat makanan yaitu menyalurkan zat makanan ke perut dengan maksud memberi makan bagi orang yang sakit. Suntikan seperti ini dapat membatalkan puasa karena memasukkan makanan kepada orang yang puasa. Adapun jika suntikan tersebut tidak sampai kepada perut, tetapi hanya ke darah misalnya, pasien diinfus di rumah sakit, maka itu pun juga membatalkan puasa. Karena cairan tersebut kedudukannya menggantikan kedudukan makanan dan minuman. Suntikan selain nutrisi seperti suntik obat atau pengambilan sampel darah, suntikan semacam ini tidak membatalkan dan tidak mempengaruhi puasa. Baik suntikan ini diberikan di lengan atau di pembuluh darah.
Hanya saja, jika memungkinkan, sebaiknya suntikan ini dilakukan di malam hari, dan itu lebih baik, sebagai bentuk kehati-hatian ketika kita berpuasa. Kebanyakan orang yang pingsan dalam jangka waktu yang lama diberikan makanan dengan cara seperti ini. Demikian pula, menghirup obat untuk melegakan pernapasan yang dipakai sebagian orang yang sakit asma. Ini pun dapat membatalkan puasa. Hal keenam yang dapat membatalkan puasa yaitu memasukkan benda melalui kubul dan dubur. Hal-hal yang membatalkan puasa selain makan dan minum, serta yang sudah disebutkan di atas, ialah dengan sengaja memasukkan benda padat maupun cair melalui kedua lubang kubul dan dubur. Hal ini dapat membatalkan puasa. Sebaiknya hindari buang angin di dalam air yang bisa menyebabkan air masuk. Yang ketujuh yaitu gila atau hilang akal. Seorang yang memiliki gangguan kejiwaan tidak diwajibkan berpuasa. Dan jika sedang berpuasa, tiba-tiba mengalami gila, maka puasanya batal. Oke anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sekian pematerian dari Ibu, semoga apa yang Ibu sudah sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Kurang dan lebihnya Ibu memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.